Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda hari Kamis 7 September 2023. Semoga Anda semuanya sehat dan selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hari ini saya ajak Anda merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita dengarkan bersama Injil Lukas ini, bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak Anda merenungkan ayat ini. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ada seorang umat pernah ceritakan pengalamannya bahwa rutan rumah tahanan kelas 1 di Medaeng, Surabaya itu memang benar rumah pertobatan. Umat ini dia bahkan bersyukur ketika dia jatuh dalam kedosaan dan kemudian masuk di situ. Mengapa? Karena Tuhan memproses dirinya di rumah tobat itu. Seandainya dia tidak masuk rumah tobat itu, mungkin lain ceritanya. Setelah dia keluar dari rumah tobat itu atau rutan itu, dia kemudian hidup bersukacita dalam pelayanan. Dia bawa orang banyak pada Tuhan. Di dalam rumah tahanan, Tuhan memproses dia untuk bisa kemudian bangkit dari kedosaan dan kemudian menjala manusia, seperti dalam bahasa Injil, membawa orang kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Simon dan kawan-kawannya sesama nelayan dibuat takjub, dibuat terpukau oleh Yesus. Tentunya pertama-tama mereka sudah takjub karena Yesus yang mengajar dengan penuh wibawa dan luar biasa. Kemudian
Yesus meminta mereka melakukan hal yang menurut mereka Yesus tidak tahu apa-apa. Yesus kan tukang kayu. Namun ternyata hasilnya luar biasa. Sehingga ketakjuban, keheranan mereka membuat mereka kemudian merasa berdosa di hadapan Sang Guru. Mereka merasa tidak layak. Pengakuan akan kedosaan dan ketidaklayakan dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai satu tanda kerendahan hati mereka. Dan inilah yang membuat Yesus kemudian memanggil mereka bahwa mereka akan menjala manusia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang selalu menanti kita yang berdosa untuk kembali padanya dan siap kemudian bangkit kembali dan berpartisipasi dalam membawa banyak orang kepadanya, kepada Tuhan. Seringkali kita tidak percaya diri, seringkali kita gelisah, seringkali kita takut untuk membawa orang pada Tuhan karena kita merasa berdosa dan tidak layak. Saudara dan saudariku, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya sudah melayakkan kita. Hari ini Yesus bilang, jangan takut. Yesuslah yang mengajak kita melangkah lebih ke dalam, melangkah masuk ke ruang kerendahan hati kita untuk menyadari kedosaan dan bertobat, sehingga kemudian kita bisa dengan penuh sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita menampakkan wajah Tuhan, membawa banyak orang kepadanya. Saudara dan saudariku, bacaan Injil hari ini untuk saya mengajak kita untuk masuk ke dalam ruang pertobatan kita dan alami kasih kemurahan Tuhan di sana. Paham apa yang Yesus sabdakan hari ini, jangan takut, kamu akan sudah menjadi penjala manusia. Ya, dengan pembaptisan kita sudah dilayakkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjala manusia, untuk membawa banyak orang pada Tuhan. Mari kita bawa banyak orang pada Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan, itu cara satu-satunya. Mari kita jadi seperti Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Memang tidak pernah mudah, tapi juga bukan tidak mungkin untuk melakukan hal itu. Karena rahmat Tuhan yang selalu berada bersama kita. Semoga bacaan Injil hari ini, bacaan suci, mengingatkan kita bahwa kita adalah penjala-penjala manusia karena baptisan yang sudah kita terima. Tuhan sendiri yang memilih kita. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan pujian bagimu atas rahmat penyelamatan, rahmat pemulihan dari dosa-dosa buat kami. Mampukanlah kami dengan tuntunan roh-Mu sendiri untuk sungguh menjadi penjala manusia seperti yang disabdakan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah wajah belas kasih-Mu hadir lewat kami. Biarkanlah kami menjadi alat-Mu. Kami mohon semuanya itu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudariku, berkat Tuhan menyelimuti dan memberkati Anda dan keluarga, serta segala usaha dan karya Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jalanilah hari ini dengan penuh senyuman, penuh sukacita. Salam dalam Sang Sabda. Amin.